Oke. Unsur pameran dan tahap penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama kita mendeskripsikan unsur-unsur pameran seni rupa, lalu memahami tahap demi tahap persiapan pameran, dan memahami tahap pelaksanaan pameran. Oke. Pada pembelajaran yang kemarin kita udah bicara tentang jenis pameran, manfaat, tujuan, galeri-galeri, iya nggak? Masih ingat nggak? Ingat nggak? Halo, kelas 11. Ingat ya, kalau nggak ingat nanti silakan cek lagi psikologinya karena di situ masih ada kok, ya. Ya, Mem. Ya, nah siapa yang tahu nih apa aja sih unsur-unsur dari pameran ini? Apa aja unsur-unsurnya? Ada? Pasti dong, ada karya yang mau dipamerkan, ya kan? Ya enggak? Lalu apa lagi Bu unsurnya? Ada ruang. Nah, lalu apa lagi Bu? Pastilah ada kepanitiaan. Lalu ada pengunjung. Dan terakhir adalah peralatan. Jadi unsur-unsur 5 inilah yang terdapat dalam pameran. Nah, kita bahas satu-satu. Karya. Nah, jadi karya ini adalah elemen pertama dan mutlak yang harus ada dalam pameran. Nah, jumlah karya yang dipamerkan menjadi hal yang sangat penting karena jumlah karya itu bisa mempengaruhi elemen-elemen yang lainnya. Nah, misalnya kalau karyanya banyak, pasti dong membutuhkan ruang yang besar, panitianya juga besar. Nah, pengunjungnya. Nah, jadi jumlah karya itu benar-benar harus diperhatikan. Paham ya? Jelas ya di sini ya? Nah, contohnya apa? Nah, misalnya ini. Nah, ini adalah salah satu contoh karya yang akan dipamerkan. Nah, ini lukisan Starry Night. Senimannya adalah Vincent van Gogh dengan dimensi 74 kali 92 dengan menggunakan media cat minyak. Nah, lokasinya ada di Museum of Modern Art dan dibuat tahun 1889. Nah, ini salah satu contoh karya. Jadi di dalam pameran itu harus lengkap. Ada nama senimannya, ada judulnya, ada dimensinya, ada medianya, dan ada tahun pembuatannya. Nah, berikutnya. Nah, ini juga ada contoh karya juga. Nah, ini apa judulnya, Nak? Mona Lisa, Mem. Iya, Mona Lisa. Karya Leonardo da Vinci, Mem. Iya, karya Leonardo da Vinci dengan dimensi 77 kali 53 cm dengan menggunakan media cat minyak. Nah, lukisannya ada di Museum Louvre Paris dan dibuat tahun 1503. Wah, lama sekali. Nah, jadi inilah tentang karya pada unsur pameran. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Enggak, Mem. Enggak ya. Berikutnya adalah ruang. Nah, ruang ini ditentukan oleh jenis pameran itu sendiri. Nah, misalnya pameran lukisan itu sebaiknya diselenggarakan di dalam ruangan. Nah, sebaliknya, kalau pameran patung yang 3 dimensi yang besar-besar sebaiknya dilaksanakan di luar. Tapi tetap juga harus dengan pengamanan yang cukup baik. Nah, karena 3 dimensi patung-patung besar-besar itu sebaiknya di luar karena lebih luas atau pameran dengan outdoor. Nah, ini katanya kan lukisan itu sebaiknya diselenggarakan di dalam ruangan dengan syarat-syarat
tertentu. Ya kan? Apa syarat-syaratnya, Bu? Misalnya harus setinggi pandangan mata. Nah, nggak boleh tinggi-tinggi kali, harus setinggi pandangan mata. Lalu, di situ juga harus jelas ada tahunnya, nama senimannya, ukuran, tempat, dan lain sebagainya. Nah, udah gitu, biasanya pameran ini juga karyanya tuh nggak boleh disentuh oleh pengunjung atau audiens. Jadi dia memerlukan ruang yang besar. Perhatikan. Nah, inilah contoh sebuah ruangan sebuah ruang pameran. Nah, ini terlihat ada seorang pengunjung sedang mengamati lukisan nih. Perhatikan ya. Nah, ini kan ada 3 dimensi. Iya kan? Nah, 3 dimensi di dalam karena dia memiliki ukuran yang kecil. Jelas ya, Nak ya? Nah, tidak boleh disentuh. Karena karya tidak boleh disentuh, maka ruang pameran harus berukuran luas atau besar. Nah, misalnya si Mutiara dia mau melihat lukisan dengan ukuran yang sebesar ini nih. Nah, kan dia kan harus mundur dengan jarak sekitar 2 meter atau 1,5 meter untuk bisa menikmati lukisan ini. Nah, yang ini juga kalau tempatnya kecil, nah pengunjung kan bisa tidak dapat menikmati lukisan-lukisan yang ada di situ semua saling bertabrakan, kan nggak enak. Paham ya, Nak ya? Paham nggak? Paham ya. Jadi harus memerlukan ruangan yang cukup besar. Paham ya? Nah, ini perhatikan juga. Nah, ini cukup luas kan ruangan pamerannya. Nah, ini adalah pameran karya 2 dimensi, yaitu lukisan. Nah, dia memandang lukisan dengan jarak yang cukup jauh. Ingat ya, ketika pameran karya tidak boleh disentuh. Berikutnya kita akan membahas tentang kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini adalah kelompok yang mengatur. Nah, panitia mengatur terlaksananya kegiatan pameran. Nah, penyelenggaraan pameran juga bertanggung jawab atas acara keseluruhan, termasuk pengamanan karya-karya. Jadi, pengamanan karya-karya juga tugas dari kepanitiaan, pameran. Paham ya? Nah, perhatikan. Nah, ini adalah susunan kepanitiaannya. Nah, ada ketua yang bertanggung jawab, wakil ketua, sekretaris, bendahara yang mengumpulkan dana. Nah, ada pengumpul karya, ada dekorasi, konsumsi. Nah, ini adalah contoh ini hanyalah contoh kecil dari kepanitiaan. Sebenarnya banyak lagi, ada apa, Nak? Yo, apa aja kepanitiaannya? Ada apa? Ada publikasi, iya kan? Iya enggak? Ada dokumentasi. Ini hanya contoh kecil ya, Nak. Nah, ini terlihat ya bahwasannya panitia lah yang menyusun pameran atau menyusun karya-karya pada ruang pameran. Nah, selanjutnya pengunjung. Nah, pengunjung ini kehadirannya itu menjadi ukuran keberhasilannya sebuah penyelenggara pameran. Nah, jadi kita dapat mengundang banyak itu adalah tugas dari siapa, Kak? Seksi apa? Tugas dari seksi? Halo? Publikasi ya, Mem? Hah? Publikasi ya, Mem? Iya. Seksi dari tugas dari publikasi. Nah, jadi bagaimanakah bagaimana kepanitiaan itu bisa mengumpulkan, bisa menarik orang untuk melihat pameran tersebut, ya? Jelas ya? Nah, di sini terlihat beberapa pengunjung
sedang mengamati sebuah karya dan seniman sedang menjelaskan tentang karyanya tersebut. Perhatikan ini ya, ini adalah seorang seniman yang sedang menjelaskan kepada pengunjung tentang hasil karyanya. Nah, ini juga terlihat ya pengunjungnya ya. Nah, ini adalah pameran yang dilakukan di outdoor, di luar ruangan. Nah, selanjutnya peralatan. Nah, peralatan itu adalah apa ya? Siapa yang bisa jelasin yuk? Nah, ketika pameran, kita memerlukan beberapa peralatan, diantaranya atau ada panel atau partisi. Nah, inilah namanya panel atau partisi. Nah, disinilah kita susun karya-karyanya, ya. Nah, sesuai dengan setinggi yang kita inginkan, tapi nggak boleh tinggi-tinggi kali ya. Ini juga ada yang ukuran lebih kecilnya juga ada. Oke, jelas ya. Selanjutnya selain panel atau partisi, apalagi Bu yang kita perlukan? Nah, adanya lighting atau pencahayaan. Nah, terutama lagi untuk ketika malam hari. Nah, ini ada pencahayaan. Nah, jelas ya? Menggunakan lighting. Nah, ini ya terlihat ya karyanya langsung disorotin lightingnya. Jelas nak? Jelas nak unsur-unsurnya tadi ada karya, ada ruang, ada kepanitiaan, ada pengunjung dan ada peralatannya. Paham ya sampai situ ya? Nah, berikutnya kita akan bahas apa, Bu? Tadi udah unsur-unsur. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama ada namanya tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini ada langkah-langkahnya, apa aja yang harus dikerjakan? Ada menyusun kepanitiaan penyelenggaraan, menentukan tema pameran, menentukan jenis pameran, menentukan tujuan pameran, dan menentukan sasaran pameran, menentukan tanggal pelaksanaan pameran, dan terakhir adalah menyusun proposal. Nah, inilah kegiatan yang pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh kepanitiaan pameran. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain, nak? Enggak, Mem. Tadi kan proposal udah belajar ya di bahasa Indonesia ya. Udah paham lah ya. Iya kan? Nah, inilah di tahap perencanaan. Selanjutnya di tahap apa lagi, Bu? Ada namanya tahap persiapan pameran. Nah, di dalam tahap persiapan ada mengumpulkan karya yang akan dipamerkan, ada menyeleksi karya yang akan dipamerkan, ada mempromosikan kegiatan pameran, ada mempersiapkan ruang pameran beserta peralatan yang diperlukan, menata ruang pameran, serta karya-karya yang diperlukan, dan mengatur letak meja informasi dan penerima tamu. Nah, pada tahap menyeleksi karya ini tugas siapa, nak? Tugas siapa, nak? Yang menyeleksi karya. Yuk, jawab yuk. Tugas siapa yang menyeleksi karya, nak? Bentar ya, nak. Oke, tugas siapa, nak? Yang menyeleksi karya. Lupa, nak. Seksi pengumpulan karya, Mem. Pengumpulan karya, Mem. Nah, jadi kan udah ada tuh yang mengumpulkan karya. Ada lagi yang menyeleksi. Yang menyeleksi siapa? Nah, disebut dengan adalah
Kurator. Nah, disinilah yang menyeleksi karya sesuai dengan tema yang disepakati tadi. Kurator ya, Nak, namanya. Di sini baru. Lalu mempromosikan kegiatan pameran. Ini tugas siapa tadi yang mempromosikan? Publikasi, Mem. Iya, tugas dari publikasi. Lalu ada mempersiapkan ruang pameran. Ini tugas siapa, Nak? Peralatan. Lalu menata ruang juga tugas Dekorasi. iya, bisa. Masuk ke peralatan juga bisa ya. Lalu mengatur letak meja. Informasi dan penerima tamu. Nah, ini adalah hal yang paling terakhir ketika pameran akan dilaksanakan. Ini terakhir ya. Menyusun meja-meja, gimana meja terima tamunya dan lain sebagainya. Jelas ya? Ingat ya, yang menyeleksi karya adalah kurator. Paham ya, Nak ya? Oke, berikutnya kita akan bahas apa, Bu? Nah, berikutnya ada namanya tahap pelaksanaan pameran. Nah, ini ketika pameran sudah tiba waktunya. Nah, yang pertama ada menerima tamu pada hari pertama. Ada penerima tamunya, lalu penerima tamu itu memberi katalog pada pengunjung yang berisi kata sambutan. Jika pamerannya itu di sekolah, kalian boleh meminta Bapak Kepala Sekolah untuk membuka atau mengisi kata sambutan. Ya, kalau kalian udah seniman nanti, bisalah kalian minta gubernur atau wali kota atau presiden, menteri, dan lain sebagainya boleh. Lalu isi dari katalog itu ada namanya komentar atau pengantar kurator. Nah, menjelaskan di situ dia menjelaskan tentang tema yang sedang berjalan atau tema pameran yang sedang berlangsung itu. Lalu ada foto-foto karya berserta judul, nama seniman, ukuran, dan tahun pembuatan. Nah, disinilah tugas dari seksi dokumentasi. Paham ya? Nah, setelah pemberian katalog, baru ada lagi sambutan pameran, sambutan secara resmi atau pembukaan pameran. Itulah jika di sekolah bisa diisi oleh kepala sekolah. Ingat ya. Nah, ini sambutan langsung, sedangkan ini yang tertulis dalam buku katalognya. Jelas ya, Nak ya? Nah, ingat ya, sambutan tidak hanya harus kepala sekolah. Ya, jika kalian seniman atau kalian membuat sebuah pameran yang besar, kalian bisa meminta untuk dibuka oleh bisa gubernur yang tadi saya sebutkan ya, menteri, wali kota, dan lain sebagainya. Jelas ya? Nah, jadi selama pameran itu berlangsung, panitia itu harus memberikan informasi terhadap pengunjung tentang pameran. Jadi panitia harus standby di situ, mengarahkan pengunjung, lalu menjelaskan jika pengunjung ingin bertanya. Lalu terakhir, ada penutupan pameran. Jelas sampai sini, Nak? Jelas, Nak? Ada yang mau ditanya, Nak? Paham ya? Paham ya? Berikutnya. Nah, di tahap terakhir ada namanya tahap evaluasi dan pelaporan. Nah, di tahap ini setelah pameran itu berlangsung, jadi seluruh panitia berkumpul dan mengevaluasi seluruh hasil kegiatannya. Nah, baik keberhasilannya dan kekurangannya dalam pameran yang berlangsung tadi itu dicatat dan dilaporkan ke masing-masing komponen kepanitiaannya. Yuk, apa tujuannya? Apa tujuannya ya, Nak? Ada yang tahu? Nanti dijawab di soal kuis ya.
Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu yang hadir pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya langsung, baik melalui WA, melalui email, boleh. Ya, jangan lupa saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan psikologinya, karena di psikologi sudah saya masukkan semuanya, baik itu PPT-nya, kuisnya dan lain sebagainya. Boleh langsung dikerjakan kalau bisa, biar nggak numpuk kayak semester kemarin. Oke, itu aja sebelum saya akhiri. Mari kita berdoa sebagai tanda syukur kita bahwasannya kita sudah melaksanakan pembelajaran pagi hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.